di dalam aturan syariat mengapa harus menyebut isim, nama yang kita kirimi? Karena itu aturan syariat, ya harus kita menyebut nama-nama itu, baik itu yang ditengarai orang tua ataupun para guru atau para kekasih Allah, siapapun, tergantung kita khususkan apa langsung kita jamak. Misalnya khususon ila jami'il auliya illah, berarti seluruh kekasih Allah masuk. Yang menjadi pertanyaan adalah keadaan ruhaniyah kita, hati kita bagaimana, imannya menghadapnya kemana. Ini ada dua orang, dua hati, dua ruhani kelompok. Ada kelompok yang menghadap terhadap sesama makhluk, misalnya khususon ila abi wa umi, ati sampean mesti mandangi nangani makhluk, tidak hanya di lesan, hati pun kita pada makhluk. Khususon kepada siapa? Mesti. Ini lihat kelas kita ada di am, ada di khos. Kalau di am mesti seperti itu. Kalau di khos beda Pak. Walaupun secara syar'i lesan kita mengucap nama-namanya makhluk, tapi hati jenengan mesti ini wajah tuwaj hiya, menghadap pada wajah Allah, yaitu hidup yang menguasai makhluk. Inilah yang Allah maksud sebagai hati yang punya akhlak ilahiyah, duweni tata krama. Sebab makhluk siji ambek makhluk siji ne asline ya ora iso manfaati, ora iso nulung. Wis niki rokok, terus pundi koreane, niki korean. Coba kalau tidak ada pihak ketiga, korean ini nggak mungkin akan bisa menyala dengan sendirinya terhadap rokok. Artinya apa Pak? Innaka sesungguhnya Muhammad, ka siro Muhammad iku la tahdi, ora bakal bisa bimbing, ora bakal bisa aweh petunjuk siro Muhammad man ing wong ahbabta kang nyintai siro, ahbabta kang nyintai siro Muhammad ing man. Artinya apa? Ini langsung Kanjeng Nabi diingatkan Allah bahwasanya Muhammad itu, kaum Muhammad sesungguhnya tidak bisa memberikan petunjuk pada yang lain, tidak bisa memberikan syafaat pada yang lain. Lah terus siapa? Walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi yang bisa memberikan petunjuk, yang memberikan syafaat hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Gampangane ngomong Pak, Kanjeng Nabi ku mung digawe liwat tok, sret dateng umate syafaat itu. Istilah bahasa semongko iku disyafaati Allah, akhire semongko iku bisa muncul rasa legi. Bukan semongko itu bisa mendatangkan dengan sendirinya semongko rasa legi, nggak bisa. Wis saged dipahami ya. Jadi tergantung jenengan ini nderek kelas sing pundi. Nek kelas am njaba jero makhluk, wis
Lah nek sampean wonten khos, njabane iku menungso, nyawang menungso, ati sampean iku jelas imane hanya pada Allah. Berarti sing nulung, sing ngirim, ambek sing dikirim iki nek wis akad lho ya, pelakunya tunggal. Disitulah nanti akan tahu wujud dohiri Allah. Tapi kata omong no, isok geger wong trowulan. Nggih, wong masalah khairihi wa syarrihi sik geger kok. Apa maneh saya mengatakan wujud dohiri Allah. Coba sampean buka nang surat Al-Hadid ayat 3. Huwal awwalu wal akhiru wadz-dzahiru wal batin. Anda akan bisa tahu wujud nyatane Allah dohir kalau sudah tahu wujud nyatane Allah batin. Bon, nek sampean dohir iku sampean ngomongno iku ajarane Siti Jenar ngono. Jebule wonten mriku jenengan kaya ngerti ae. Ajaran Siti Jenar kaya apa sih ajaran Siti Jenar? Kita itu isone kan apa? Isoke kita ngaku-ngaku. Ada situ lah Pak. Jadi adab tata krama kita bertawasul, syariat tetap jalan, tapi hakikate dimpakno ning syariat. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah dulu. Totonen se atimu sebelum tawasul, ringkes-ringkeso lepasen rasa keakuamu yang bertawasul. Makhluke sampean fana no. Setelah itu wala tansa nasibaka minat dunia. Duniawiyah makhluke ya ojo ditinggalno, iku bagiane memangi. Jadi dzikir tawasul utawa donga sing tutuk yaiku dungane anak sing soleh. Anak sing soleh adalah anak yang sudah kelangan anai. Orang yang makrifat adalah orang yang kelangan orangi. Tambah suwe tambah bingung no. Memang ngaji babakan ilmu hati iki Pak, nek dirasa-rasane bingung no. Iya. Contoh, wong makrifat iku adalah orang yang sudah tahu ketemu Allah. Wis. Tapi satu sisi orang yang ketemu Allah itu orang yang kefanaan, keakuane makhluk. Wis niki nek angsal hidayah tidak dapat hidayah Allah menuju siratal mustaqim, mboten paham Mbak. Padha mboten? Enggak ada dua. Bukan perkarane makhluk iku bisa ketemu nyawang madhep dadi siji nang Allah, mboten. Apa mungkin makhluk statusik tidak wujud alias Adam itu bisa melihat sesuatu yang wujud yaitu Allah? Nggak mungkin. Yang bisa melihat yang ketemu yang wujud itu yang wujud sendiri. Inilah maksud daripada ahad itu di situ. Cuman prosesnya lah yang harus kita bingungkan dulu. Wis uang siapapun kita mau bepergian menuju satu tujuan belum pernah ke sana mesti bingung. Wajib bingung dulu, itu wajib. Tapi ketika jenengan purun memberantas bingung sampai dengan bentuk berangkat ae, aku yakin kok iso tutup panggonan. Nek sudah sampai tujuan nggak bingung maneh nanti kedua kalinya. Nek sampean gak gelem berangkat maksa no omah monggo kesasar, kapan tekone? Memang betul Pak, tidak ada ceritanya manusia itu bisa ketemu Allah.
nggak ada ceritanya, nggak bisa di dunia maupun di akhirat. Ketika esih bahas makhluk, nggak bisa ketemu kholik, nggak bisa. Wong makhluk niku sifatiku Adam kok tidak ada. Lah Allah sifatnya wujud. Apa mungkin sifat sesuatu yang tidak wujud bisa ketemu yang wujud? Nggak mungkin. Makanya kita diajarkan lewat dinut tauhid iku supaya kita paham. Jangan langsung itu salah, iku sesat. Ya wis, nek koyok ngunu, aku lho umpama gak dikongkon ngaji tambah seneng. Temen Pak tambah seneng kula niki. Nek gak percaya panitiane sesuk, Gus sesuk kula ngarep prei. Langsung niki tak tukono mixer niki, cek gak mixer elek. Lho nggih. Langsung tukono mixer api. Bentuk syukur saya. Niki mixer wis gak jamane. Tapi yo sik saged muni. Lah sing penting saged muni. Ayo panitia kawan ngomong. Kawan WA aku ya. Gosok wulan ngarep, mulai wulan ngarep prei, langsung tak tukono mixer kuwi. Lho estu Pak, kula niki namung ngenteni pensiun kula tok. Estu. Kula niki kontrak politik niku tidak boleh enak. Siapa dilokno orang lain. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Lho ini jelas. Ayatnya ditutup walaupun Rasulullah dicaci, dimaki, intinya gak enak tok, tetap Rasulullah sampaikan karena itu sudah kontrak politiknya terhadap Allah. Makanya Rasulullah berani mengatakan innama ana basarum mislukum, aku padha mbek awakmu. Mana sing ngaku-ngaku duriyah, aku padha mbek awakmu? Enggak ada. Justru aku luwih mulya katimbang awakmu. Mulyakno aku, ngoten. Nek Rasulullah enggak pernah ngomong ngoten. Lah ini kan dituangno di dalam Al-Qur'an toh, Pak. Kul katakan Muhammad innama ana basarum mitlukum, rupane ucapan sesungguhnya aku sama dengan kamu padha makhluke ora iso apa iso apa disebabkan diapa-apakno Gusti. Lah ngoten lho niku. Masalah syafaat ayo. Saiki ana wani-wani sing ngaku duriyah iso duwe syafaat. Nyun sewu tabrak nambek surat napa? Al-Qasas iku. Al-Qasas 44 apa Az-Zumar ayat 44. Kul lillahi syafa'atu jami'an. Kul katakan Muhammad lillahi iku tetep kedue Allah apa asy-syafa'atu utawi syafaat jami'an kelawan sekabehane. Lho niki lho ndamel maf'ul mutlak. Gak main-main. Artinya semua syafaat apapun pertolongan iku datangi wae Gusti Allah, bukan wae Muhammad. Wis ah, cetha ampean. Kula ngomong Quran iki. Cuman syafaat itu dilewatno Kanjeng Nabi. Lho ngoten niku untuk jenengan. Makanya sekarang kita melihat makhluki Muhammad apa melihat Allahnya yang menguasai Muhammad, tergantung jenengan. Nek jenengan nyawang Muhammad mesti menuduh sing legi iku semongkong. Jelas nggih? Yes. Inna sholata sak temene salat iku tanha bisa nyegah anil faksha wal mung. Pertanyaane sholat yang bagaimana? Yang kedua faksha mungkar yang bagaimana?
kita bahas masalah sholat. Jadi di situ ada dua pembahasan kita. Pertama tentang masalah sholat, kedua faksha ambek mungkar. Tergantung kita mandangi dari sisi mana. Kalau sisi kacamata syariat, sholat ya sing dilakoni jasad iki, diawali takbir, dipungkasi salam, anggota jasmaniyah ini. Faksa perkara keji, mana? Ya jasmani ngelakoni perkara maksiat keji. Mungkar, ingkar kita dari kebenaran, jasmani. Tapi kalau jenengan menarik tiga item ini dari sisi hakikat, beda. Sholat miturut hakikat bagaimana, faksa perilaku faksa wal mungkar bagaimana. Padahal sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perkara keji dan mungkar. Pertanyaannya, sholat yang bagaimanakah yang bisa menyegah dua perilaku ini? Kalau kita berbicara sholat syariat, ya takbir dipungkasi salam kui, tidak menyentuh urusan ruhaniyah. Akhirnya jasmani kita tidak mudah ngelakoni keji, perkara keji dan perkara mungkar indan nas, di mata manusia, karena jasmani wis. Tapi kalau kita geser sedikit dari kacamata hakikat, berarti ruhaniyah. Piye sholati ruhaniyah iki? Nyun sewu mungkin bisa dipaham dalam Al-Baqarah juga ayat 238. Mengapa di situ Allah kok menambahi di samping sholat maktubah iku ada sholat lagi, wassolatil wusta. Hafidu do ngreksa sira kabeh as-sholawati ing pira-pira sholat. As-sholawati ki jamak berarti ai al-maktubah, sholat yang wajibkan, berarti secara jasmani 5 waktu duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi ayatnya nggak berhenti, nggak ada tanda nyun sewu wakaf, nggak ada. Justru ada wawu sebagai wawu ataf penyambung, betul asal berhenti. Wassolatil wusta, sholat yang tengah. Niki ulama khilaf, ada yang mengatakan sholat asar, sholat maghrib. Loh, sholat asar maghrib kan sudah kesebut di maktubah tadi. Sedikit aja nek jenengan purun melihat isi di dalam Al-Qur'anul Qadim surat Al-Baqarah ayat 238, apa? Wassolatil wusta. Inilah Pak yang dimaksud wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Sholat jasmani yang dikasih roh, akmaliyah yang dikasih roh. Berarti sholat 5 waktu iku nek gak dikai roh, iku laksana seperti al-akmalu suwarun qaimatun, seperti patung yang tidak ada ruhnya. Lalu biar sholat ini tidak seperti patung, artinya biar bermanfaat sehingga bisa untuk anil faksa wal mungkar. Bagaimana? Wa arwahuha,
utawi roe salat iku wujudu siril ikhlas fiha. Wujude sampean kudu nekakno wujude rahasiane ikhlas fiha ing dalem salat. Wis titik. Apa wujude rahasiane ikhlas? Hati jenengan gak merasa yen jenengan sing iso nglakoni. Hati sampean tidak boleh merasa diri Anda yang melakukan. Itulah ikhlas. Seperti tukang parkir dititipi, gak merasa memiliki, suatu saat itu diambil dia mesti legowo. Legowo, Pak. Makanya ayat ini juga gandeng ambek ayat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Salat ibadahmu iku wae Gusti Allah. Berhubung nafsu angkruk-angkruk ning telenge ati sampean kali kula, nyesek nang sampean dikongkon ngaku kita dipaksa oleh nafsu ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan karena sholat itu milikku. Ngoten lho Pak yo. Makanya wassolatil wusta itu adalah sholatnya ruh. Apa sholatnya ruh? Ikhlas. Ikhlas berarti apa? Gak merasa kita yang melakukan. Justru hati kita merasa ini semua milik Allah. Sholat ini milik Allah. Barulah sholat yang seperti ini waqumu lillahi qanitin ay khosyiin bisa khusyuk. Ya sholat yang seperti inilah sholat yang bisa mencegah faksa, keji, mungkar lan ingkar. Wis. Faksa perbuatan keji ku pundi? Jenengan dolim nang Allah hati ini. Contoh kula. Saya beriman, dalam hati saya ada iman sing nyolong ati lho, bukan jasmani. Ati iki duwe iman sing nyolong pelemku siah. Berarti atiku iku telah faksa nang Gusti Allah. Dolim, melampaui batas. Karena saya menuhankan ada Tuhan lain sebagai penguasa perkara itu tadi. Wis niki sik dereng saged diterima, pun dipaksa lho ya. Estum pun dipaksa. Pun dipaksa. Intine Pak, nek sampean dereng saged ngimani kabeh makhluk gerak iku Gusti Allah sing gerakno, mboten saged nrimo niki. Mboten saged. Nek sik merasa kita yang bisa melakukan sendiri dalam hal apa-apa, kita nggak bisa menerima pemahaman ayat niki, mboten saged. Jadi sholat yang bagaimanakah? Jawabannya sholat yang khusyuk. Faksa yang bagaimana? Keji yang dimaksud kita menuhankan yang bukan Tuhan. Kita beriman pada selain Allah. Maksudnya selain Allah ilahun wahid. Mungkar itu apa? Mungkar itu kita ingkar, nggak percaya dengan ilmu amal istiqomah. Ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid yang qad tabayyana rusdu minal ghoi, yang ajaran ini untuk membebaskan ruhaniyah kita dari belenggone nafsu, kita nggak percaya. Ini maksudnya mungkar itu di situ. Sehingga nyun sewu, apapun perilaku yang muncul dalam diri kita, mesti kita aku kita yang melakukan.
satu sisi kita lalai, ada sang penggerak. Nggak bisa kita akan merasa bahwasanya Allah yang menggerakkan, nggak mungkin. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, jikalau si berbuat faksa wal mungkar lalapo sholat, lah ngono dah. Engko dhisik. Ini maksudnya kacamata yang mana? Maksudnya nggak sholat. Ono wong sholat tapi sejatine durung sholat. Ono wong sholat tapi sejatine wis sholat. Iki piye to? Ono wong gak sholat ning sejatine wis sholat. Bingung maneh tambah niki. Ngeten Pak, pun tak uraine ya. Ana wong salat ning sejatine durung salat. As-sholatu ai ad-du'a. Ad-du'a sampean artikan memohon apa menghadap. Salat itu sampean artikan menghadap apa minta, berdoa. Terserah Anda. Kalau sholat iku sampean artikan ai ad-du'a, ad-du'a sampean artikan memohon, tak jamin sampak alis sampean telas gak iso ketemu Allah. Wong nyuwun nih. Sedangkan kita tidak pernah ketemu yang memiliki. Itu namanya kalau di dalam bahasa balaghah dulu ya, namanya tamanni. Ngerti tamanni? Mengharap sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Bon. Itulah yang kusebut ada seseorang sholat tapi sejatinya belum sholat. Tapi sholat ini kok sampai artikan menghadap kepada Allah. Beda. Tidak meminta loh ya, menghadap. Berarti nek tujuannya menghadap adalah bertemu. Makanya Syekh Ibnu Athaillah itu mengatakan sholat itu jadikan kesempatanmu untuk munajat nang Allah. Munajat itu apa? Kamu ninggalno keakuanmu menuju keakuan Allah, itu munajat. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Sebab Qur'ane ud'uni madepo sira ing ingsun dulu. Niki yang banyak yang artikan kan ud'uni njaluk sira ni ing ingsun. Wong njaluk nanggone njaluk perkara jeruk kudu metuki sing duwe jeruk dhisik. Mangkane kalimatnya ni ingsun. Jikalau kau niku ada syarat yang disembunyikan. Jikalau kau betul-betul mintanya terhadapku, astajib, maka tak jawab, tak sembadani. Kebanyakan kita kan enggak, Pak. Enggak metuki Allah dulu. Ati iki arep-arep tekone berarti kita madepe nang jeruk, tidak menghadap pada yang memiliki. Itu namanya nyolong. Ngambil sesuatu nggak bilang dulu pada yang memiliki. Mestinya kita moro ketemu nang Allah. Sampai nek wis ketemu, padahal tadinya itu berangkat njaluk jeruk, gak iso ngomong sampean. Mboten saged ngomong njaluk jeruk, mboten saged. Tapi mesti jeruke teko. Sebab innallaha ya'lamu ma fis sudur. Jadi kita menghadap Allah itu Allah wis ngerti apa maksudmu. Ada di situ. Niki berbicara tentang adab tata krama lho Pak ya. Kita berdoa itu harus menemui Allah, menghadap. Kita sholat harus menghadap. Menghadap. Kalau jenengan menghadap
ya iki namanya wong salat sejatine wis salat. Untuk yang ketiga, wong iku durung salat ning sejatine wis salat. Ini diartikan bertemu. Dia ketika mohon maaf sekali lagi, dia secara dohir orang mandang wong liya jenengan nganggep iku salat, tapi dhek gak nganggep dhek salat. Ya iki sejatine dhek wis ah. Nek sik bingung ya gen mangan jeruk ae sik ngono. Pon gak kena dipaksa Pak niki Pak. Estu gak kena dipaksa. Tauhid itu mengajarkan bagaimana hati kita untuk meniadakan selain Allah dalam konteks wujud, dalam sifat nafsiyah, dalam konteks kudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam, dalam konteks sifat ma'ani dan seterusnya. Artinya dengan cara meniadakan selain Allah di dalam diri kita inilah jenengan akan diseret Allah ning alam kefanaan. Setelah itu muncullah alam musyahadah, dan disitulah alam di mana cahaya makrifat itu nggak pernah mati, nggak pernah wafat, udah menyala terus. Disitulah maksudnya. Jadi kalimat lalapo sholat lah wong awak diisik berbuat faksa dan mungkar. Faksa mungkar yang mana? Makanya harus dipertanyakan. Ini ada dua kacamata, kacamata syariat begini, kacamata hakikat begini. Terserah jenengan gak gelem mangan sate sebab yo penyakit gak salah, darah tinggi. Saya entek sate limo nggak apa-apa karena nggak punya darah tinggi. Sampai nggak mangan yo gak salah, saya makan juga nggak salah. Gitu loh bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin utawi saben-saben jiwa diri kita iku dzaiqatul maut, mesti ngalami kematian. Cara mandang sampeyan lewat mana ayat ini? Jikalau kita mandang secara syariat, ya jasad ini siapapun kita pasti mati. Urusan mati sebab loro bisa saja, jalani lewat tuwek, jalani lewat wis macem-macem. Tapi yang jelas dalam pandangan kacamata syariat kita memandang jasmani. Wis sampean takok kiai model ya apa, mesti maksudnya jasmani. Entah berapa umur kita pasti akan mengalami seperti itu. Tapi ini kalau kita pandang dari sisi hakikat, kacamata hakikat Pak, beda. Bukan jasmani tapi rohani. Lah matine rohani, matine hati kita tatkala kita itu menjadi budaknya hawa nafsu. Jari wong Jawa badang ternyata hati kita terkubur oleh perkara sakliyane Allah itulah, sehingga menghalangi antara rohaniyah dengan Allah, sehingga sampai kapanpun kita
hati yang terhijabi seperti ini, jangan dibilang dia bisa iling nang Allah, mboten saged. Jangan dibilang dia itu akan bisa liqo bertemu Allah, mboten saged. Mboten saged karena ada penghalang. Mohon maaf, kalau ada Pak seseorang kumpulan itu ilmu tasawuf ini sesat, disesatkan, iya. Ilmu tauhid ini nggak mau. Ada yang mengatakan itu sesat, itu hak mereka. Sehingga yang dimaksud kematian itu jasmani. Rohani kita, mohon maaf, ketika sholat kok terhalang sesuatu kepada Allah, berarti rohaniah kita itu akan melihat yang tampak itu sesuatu itu, dan inilah yang disebut hati yang mati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun adzim. Niki padahal di dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh pasal 15 sampai 24. Kitab ini diakui oleh orang-orang Nahdiyin, tapi belum tentu diakoni orang selain Nahdiyin. Artinya ada kelompok seseorang itu kalau ngomong ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang hati itu sesat. Ada yang mengatakan itu. Loh ya itu haknya sendiri Pak, biar gak ada masalah. Sehingga apapun yang mereka lakukan, hatinya tetap mengakui dirinya yang melakukan. Niku haknya masing-masing. Bagaimana Syekh Ibnu Athaillah mensikapi terkait masalah ini? Kaifa yutasawwaru, apa mungkin bahwasanya Gusti Allah iku ayah jubahu, bisa dialing-alingi bikulli syai'in kelawan saben-saben suci, padahal wahuwa khali utawi Allah iku alladzat ala kulli syai'in, melimputi atas segala sesuatu. Apa mungkin Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, padahal di mata Allah sesuatu itu tidak ada? Lha ngeten nih. Cara istilah, bagaimana mungkin kula niki tidak bisa dihijabi sesuatu antara kula dengan jenengan, padahal di depan kula tidak ada sesuatu yang menghijabi. Jadi langsung nek menungsone sih iya sing dihijabi. Lah Allah menghijabi manungsone terhadap dirinya itu memakai sesuatu yang sesuatu itu ada kaitannya dengan makhluk. Contoh niki garwa kita masak enak, kita tahu sing masak garwa, kita makan terasa enak, mesti pujaan sampean terhadap siapa? Garwa, istri jenengan. Gak mungkin kita akan bisa tembus menyadari yang menggerakkan garwa istri kita adalah Allah. Gak mungkin. Sehingga wujudnya
istri kita itu sebagai penghalang antara hati saya dengan Allah. Paham ya? Pun. Jadi tergantung jenengan mensikapi ayat ini dari sisi mana? Dari sisi syariat apa hakikat? Nek syariat ya makhluk, hakikat berarti ruhnya. Berarti ruh kita itu Pak, sebelum nanti ngalami kebangkitan, artinya kebangkitan adalah keluar dari perbudakan hawa nafsu, keluar dari zona kotor menuju zona fitrah. Asal muasal kita ya fitrah. Sebelum akil balik, ruhaniyah kita posisi keadaan fitrah. Dikatakan fitrah ruhaniyah belum tercampur dengan kesenangan duniawiyah. Pun titik. Artinya jiwanya seorang anak kecil belum balik itu masih murni, masih bersih, syuhud hanya pada Allah. Kita pernah ngalami seperti itu. Tapi ketika saat akil balik mulai Pak, hati kita bersukaria pada selain Allah. Lah, awal disinilah kita masuk zona kotor ruhaniyah kita. Kotor. Saya tidak bilang jasmani, tapi ruhani. Dikatakan kotor, ruhaniyah kita ada iman selain Allah, ada wujud selain Allah, ada cinta selain Allah. Sampai kapan? Terserah, tergantung jenengan. Apakah jenengan kali kula mengikuti apa yang telah diteladankan Kanjeng Nabi apa enggak? Kanjeng Nabi kan memberikan teladan dalam surat Al-Ahzab 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Contoh yang baik berupa apa? Liman kana yarjullah, berupa hati seseorang ada keinginan untuk berjumpa pada Allah, untuk bercinta pada Allah, untuk beriman hanya pada Allah. Orang yang hatinya ingin berjumpa pada Allah niku golongan minoritas Pak, minoritas. Wong kita dulu dalam posisi hati di zona kotor. Apa tujuan kita sholat? Nggak mungkin ada ingin ketemu Allah. Anda ingin ketemu, hati kita ingin ketemu pahala. Inginan kita, hati kita ingin ketemu surga, jauh dari neraka. Aku bertanya, surga, neraka, pahala itu makhluk apa kholik? Jelas makhluk. Dikatakan makhluk karena yang menciptakan adalah Allah. Nah, memang kelas kita keadaan kotor itu seperti itu. Ruhaniyah kita kotor di mata Allah, ruhaniyah. Aku yakin kalau jenengan kali kula nek ruhaniyah dalam posisi seperti ini, mesti kita akan mengatakan kalau baik datangnya dari Allah, kalau jelek datangnya dari nafsumu sendiri. Itu Allah tuangkan di dalam surah surah An-Nisa ayat 79. Ma asobaka min hasanatin faminallah. Apa yang ngenei pada diri jenengan iku kebaikan, itu datangnya dari Allah. Tapi wa ma asobaka min sayyiatin famin nafsik. Tapi jikalau perkara yang ngenei kita, ngenei apa? Menerpa kita itu perkara jelek, itu datangnya dari nafsumu sendiri. Lah, niki mengke bagaimana tergantung Anda memandang dari sisi mana.
sisi syariat apa hakikat? Apakah dari sisi jasmani apa rohani? Itu tergantung Anda masing-masing. Bon, kita terusaken Al-Anbiya tadi. Wa nablu lan nguji sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh bisari kelawan perkara elek. Iki bisari kelawan perkara elek. Wa nabluwakum dan ku uji kau, aku akan mendatangkan perkara jelek terhadapmu. Jelek itu ada dua, Pak. Maksiat, balak. Niki. Intinya perkara sing gak enak. Balak dan maksiat. Tapi ayat ini wa nablukum lan nekaake sapa ingsun kum ing sira kabeh bisyarri kelawan perkara elek wal khairi lan perkara bagus. Perkara bagus juga ada dua, taat dan nikmat. Niki semata-mata iku fitnatan kelawan dadi ujian. Wes, Anda mensikapi ayat ini dari kacamata mana? Syariat atau hakikat, terserah Anda. Kalau Anda mensikapi dari sisi syariah, nyun sewu, jikalau Anda didatangkan balak dan maksiat, mesti ati sampean muring-muring. Perkara elek, ngamuk. Takdir yang bersifatkan gak cocok miturut sifat basariah kita sebagai manusia. Awak loro, nyun sewu, terus jenengan iki ekonomine ancur, ora enek, tidak enak. Terus jenengan iki nyun sewu, berhubung awak iki gak enak, terus larinya kemana? Negatif kebanyakan. Tinggal Anda melihat makhluknya berupa takdir atau yang mendatangkan atau yang menggerakkan, tergantung. Kalau jenengan melihat makhluknya yang digerakkan Allah berupa perkara sing gak enak, gak cocok, mesti kita amarah, muring. Jatuhnya iman sampean kali kula mesti terhadap makhluk. Sapa sing nyolong pelemku? Si A. Karena kita memandang dari sisi makhluk, kacamata syariat. Pertanyaannya, si A iso gerak iku nek gak digerakno Allah apa iso? Padahal Bapak Ibu, Allah mendatangkan perkara elek iku semata-mata fitnatan sebagai uji. Jawabane lulus apa enggak sampean garap ujian? Kalau kita memandang makhluknya jelas gak lulus, Pak. Gak lulus. Iso muring. Nyun sewu, awak mari loro waras ganti bojo, bojo waras ganti anak. Wis mumatai bisyari elek, kita ditakdirkan atau dihadapkan Allah posisi ngelakoni perkara elek. Mbuh elek iku apa gak ngerti, sampean dhewe sing ngerti. Lah pertanyaane, hati sampean niku memandang takdir yang dihadapkan Allah apa memandang Allah? Terserah Anda. Jikalau jenengan iki betul-betul memandang Allah, harus ditanyakan,
harus tahu caranya, aksesnya. Jenengan numpak pesawat Mojokerto Jakarta nek gak duwe akses berupa tiket mboten saged. Kalau nggak percaya sampai di bandara Surabaya nggo tisu diguyu kali petugas, persis bentuknya kayak tiket, ombok-ombone tetep sampai ditokno. Tapi kalau sampean betul aksesnya diteliti, oh ya betul, boarding pass oke, check in oke, masuk pesawat oke, itu aja masih diperiksa biar aman betul pesawat itu, nggak senjata tajam nggak boleh. Korean lho Pak, betul Korean, betul asal. Masalahnya kalau nate kerampas, nggih betul asal. Korean padahal. Artinya biar aman betul perjalanan Anda. Anda untuk menuju wusul nang Allah lewat wasilah thoriqah suluk harus aman dari pantauan hawa nafsu. Maksudnya ada di situ. Bapak Ibu, wal khairi perkara bagus. Nek iki sih maklum, ati sampean seneng gitu. Anak nganut, bojo gak ngecok apa, istri suami mboten cerewet gitu, dibelanjani berapapun matur suwun, ngalah-ngalahi tukang niku lho Pak, nang pertalan dikei 2.000 kan matur suwun, dikei 2.000 matur suwun ibuke, wis ta seminggu dikasih 2.000 atau setiap hari dikasih 2.000 tetap matur sun. Wis lah enak gak enak. Ora tidak ada keenaknya sama belas. Ekonomi lancar. Cuman pertanyaannya gini. Anda melihat makhluknya yang Allah jadikan sebagai ujian berupa baik apa ndelok Allah? Miturut konsep di hakikat. Siapapun Anda, apapun status Anda, alim gak alim, ilmu dohir loh ya. Jikalau kita memandang makhluknya berupa bisyari wal khairi, mesti ati sampean iki gak ono tenangi, ora ono tenangi. Umpama pas enak hanya sesaat. Karena memandang makhluknya. Sekarang kita nggak usah ngomong masalah bisyari perkara elek, nek niki mesti muring-muring. Sekarang bil khairi perkara bagus, jenengan usahane lancar, jenengan isi ketakutan, si ono rasa wedi, rasa khawatir. Apa? Khawatir takut melarat, khawatir takut ekonomi hancur. Estu masih tah sampean iki mewahi dunia pangkat dukur ya apa? Mesti ono rasa khawatir. Khawatir kelangan jabatan. Padahal diomong ki Gusti Allah, walillahil masyriq wal maghrib. Al-Baqarah 115. Mulai jagat etan sampai jabat kulon, wae sapa? Wae Gusti Allah. Oleh karena kita ngaku-ngaku inilah Bapak Ibu, akhirnya kita itu kebelenggu oleh hawa nafsu, boten saged kepanggih, tidak bisa ketemu Gusti. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil ngalamin. Jelas toh kita gak elok duwe. Nafsu iku pinter ngalim pol. Kita dipaksa kongkon ngaku-ngaku ilmune, kongkon ngaku-ngaku isok ngene isok ngunung, punya ini punya itu.
seperti itu Pak. Jikalau jenengan bisa memandang Allah sang penggerak loh ya, tak jamin hati sampean gak gampang sumpek, gak gampang khawatir, karena sudah melepas yen sak temene kabeh iku wae Gusti. Niki tidak angger hati loh ya, tidak sembarang hati yang bisa mau untuk ngetrapne eling nang Gusti Allah teng mriku wau. Tidak semua orang. Kita nggak usah bicara agama lain, agama kita sendiri Islam, umat Islam. Masih banyak di antara hati kita yang tertutupi oleh sesuatu sehingga tidak bisa bertemu Allah. Padahal Kanjeng Nabi sudah mengatakan keiteladan limang kana maring wong kana kang ana sapa man iku yarju duweni ati ingin ketemu Allah ing Gusti Allah. Orang itu Pak, hati isine dua. Ada yang hatinya ingin selalu bertemu kesenangan dunia mewah, ada seseorang hatinya selalu ingin bertemu Allah. Tergantung kita ada di golongan mana. Tak jamin kita itu jikalau tidak ada keinginan untuk bertemu Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menganggap bahwasanya semua itu datangnya dari Allah. Nggak bisa. Wis wa ilaina lan maring ingsun Allah iku turjauna den balekake sira kabeh. Artine Pak nyun sewu, bah yang sami'na wa atokna atau sami'na wa asoina kabeh iku sing agawe mung Gusti Allah. Wa ilaina turjaun ini hanya diduduki oleh orang-orang yang hatinya sudah merasa dirinya laksana seperti wayang kulit. Wayang kulit ini Pak, wis cocok la haula wala quwata. Qur'ane ya ngono. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ternyata kalau teliti Pak, sing ngomong itu dalang, bukan golongan ngamarto, bukan golongan ngastino. Tapi ketika kita itu terbuai dengan lakone, beda Pak, kita nggak akan pernah melihat dalange, mesti lihat wayange. Ngoten. Wayang kulit itu ya nggak bisa krungu, nggak punya sifat bisa ngomong, melihat, bergerak, mboten saged. Niki sing sadar loh ya, sing sadar. Tapi sing gak sadar beda, mboten saged. Tetep ngomongno nek apik sangka Allah, nek elek sangka nafsunya sendiri. Monggo. Ayo dibahas surat An-Nisa ayat 79. Ma utawi apa iku asobaka ngenani apa maka ing sira rupane ma min hasanatin saking perkara bagus iku faminallah, mongko iku tekone sangka Gusti Allah. Iki maklum ya, bah kacamata syariat, bah kacamata hakikat, iki maklum kabeh iku sangka Gusti Allah. Ayat berikutnya atau wahyu berikutnya, wa malan utawi apa iku asobaka ngenani apa maka ing sira rupane ma min sayyiatin saking perkara elek ya faminan nafsik
mongko iku datange sangka nafsumu dhewe. Wis tabrakan ya, tabrakan, biar gak tabrakan. Di titik kalimah wa min nafsik niki sampai nek dereng bisa menerima tauhid sampai kapanpun tabrakan. Nafsika nun fa sin niki nek digabungkan dadine nafsu to Pak, artinya diri ingsun. Pertanyaane ngene, ning ati sampean iku muncul ingsun takholli apa tajalli. Ning jenengan manakala muncul ingsun takholli makhluk, ya kita makhluk. Terus perkara bagus sampai ndelok Allah. Tadi kan yang bagus fahminallah, melihat Allah itu Allah yang mana? Padahal selama masih ada di isim lo ya, nama iku makhluk sian walaupun Allah. Saya katakan makhluk. Sing durung paham pun diterusno sik. Nyun sewu. Ning meja niki ana barang gini iki. Tisu, gosok, HP, spidol, HP, kacamata, mic, serban, gelas lan sak piture. Apa mungkin saya menyebut rokok? Gak mungkin, karena wujudnya rokok ndukur di atas apa ini bangku, nggak ada rokok. Mesti saya harus mengatakan nama tisu, wujud sesuatu yang itulah yang namanya yang kusebut. Saya nggak mungkin akan menyebut rokok karena di meja nggak ada rokok. Mestinya gitu Pak. Paling aku nyebut tisu karena iki wujudnya tahu. Jadi sebelum saya menyebut ini harus wujud dulu. Kita enggak umat Islam khususnya umumnya umat manusia menyebut nama Tuhannya tapi kebanyakan tidak tahu wujud Tuhan. Lagi boleh saya katakan niki salah kaprah. Kita kan tiap hari kan menyebut Pak asma Allah, tapi kita tidak tahu sebab apa ini. Ini yang umat Islam nggak mau mencari. Akhirnya kita akan mengatakan kalau jelek datangnya dari makhluk, kalau baik datangnya dari Allah, padahal kita masih di makhluk. Namanya tapi nggak terasa, artinya hanya di lisan tapi nggak terasa. Kita tambah melebu tambah bingung no, rapopo bingung no. Saya akan menyebut rokok kalau sudah wujud rokok di atas bangku. Awwaluddin ma'rifatullah. Kita beragama itu harus makrifat terlebih dulu pada Allah. Wis kembali kepada min nafsik. Kalau hati sampean duduk di tajalli ingsun Allah, maksudnya bukan ingsun makhluk, ingsun kholik, beda Pak. Akhirnya mengatakan baik faminallah, perkara baik iku bahasane Allah lesan, terus min sayyiatin faminan nafsik,
tapi ati sampean iku ilahukum ilahu wahid niku lho. Secara syariah ngomongi iku dohir sampean kali kula Allah dan nafsu, tapi hakikat sampean ruhania sampean nggak boleh beriman cabang, nggak boleh sampean iki mang bertuhan dua, boten angsal. Dalam hati kita nggak boleh ada penguasa ganda. Kata Rasul, sinten si Allah itu? Dijawab di dalam surah Al-Kahfi ayat 10, ilahukum ilahu wahid. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Untuk bisanya kita sampai ke Esa, wajib yastami'unal qaulah fayattabi'una ahsanahu. Az-Zumar ayat 18. Wajib kita nderekake kajiane atau ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid. Setelah kita dengar, muncul iman dalam hati, faham, lalu fayattabi'una ahsanahu. Kita harus mengikuti, mengamalkan. Itulah yang kusebut kholwat atau zikir sirul asrar. Baru di situ jenengan bisa duduk di zona tajalli, menetapkan bahwasanya semua yang berperan sumbernya dari ilahun wahid, yaiku Allah subhanahu. Nggak tabrakan Pak akhirnya antara dawuh Allah hasanah ambek sayi'ah mboten tabrakan, sehingga yo gak tabrakan surat An-Nisa 79 dengan surat Al-Anbiya 35. Nek 35 itu menguatkan elek api iku sangka Gusti Allah. Ayatnya ngoten, wa nabluwakum, aku nekakno. Jadi Gusti Allah mendatangkan ini, Gusti Allah aku nguji nang awakmu iku bisyari kelawan perkara elek wal khairi lan perkara bagus fitnatan kelawan dadi ujian. Wis kita mandang perkara sing digawe nguji apa kita mandang sing nguji, tergantung jenengan. Kita memakai kacamata syariat, pasti kita akan mandang makhluknya. Akibatnya hati sampean kali kula niki nyunsep dikei melarat yo susah, dikasih sugih yo susah, susah sugih susah nek dadi melarat, khawatir. Nggih nyun sewu, umpama kula dadi presiden kok ya wis wayahe geser, lesan kula sing iso nrimo ya wis wayahe, tapi ati asine nggak bisa, sik seneng terus kepingin dadi. Lho iya Pak, ati gak enak dibujuk lho ya. Nek lesan bisa kita itu berkamuflase ngomongi ya wis wayahe dua periode. Andai kata ada undang-undang yang memperbolehkan 3 periode, berhubung suasananya ketoke masyarakatku sik ndukung aku, jalan Pak, mereka enak. Asine atine iku emoh kelangan jabatan, emoh kelangan kemewahan dunia, alias wedi lan khawatir kelangan kemewahan itu. Padahal iki sugih mewah, apalagi kados jenengan kali kula sing gak ndi apa-apa ya bendina merana. Wis intine ayat ini Pak, supaya jenengan boten apa,
boten gampang susah. Bagaimana kita mensikapi elek atau api? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang menjadikan hati jenengan tentram, damai, tidak mudah gelisah, gak mudah takut, miturut ayat itu ilingo nang Gusti Allah. Maksude eling sadaro, pertama bahwasanya kita seperti wayang kulit. Dua, merasakan, meyakini sing ngobahno sampean kabeh makhluk yo urip itulah Allah Subhanahu wa taala. Pun sampean asah terus niki, tidak mengenal waktu dan tempat, nanti sampean akan dibimbing Allah sendiri untuk sampai pada wujud Allah batin, wujud Allah dohir. Aku gak ngomong wujud Allah dohir sekarang, sampai tambah mencetat ini kok. Nek wujud Allah batin, laisa kamislihi syai'un, yaitu hidup dat yang maha suci yang dekat pada diri jenengan. Hidup itu yang menggerakkan jenengan. Wis wujude Allah dohir suk kapan-kapan naik. Ngeten. Pun ngoten mawon kesimpulane, untuk mensikapi perkara apik lan elek ing mungguh pandangan syariat, biar hati sampean gak gampang gelisah, ilingo yen kabeh sing gerakne mung Gusti, dalile la haula wala quwata illa bil pun. Nggih. Bapak Ibu hadirin jemaah rahimakumullah, itulah apa yang sudah Allah berikan. Sekali lagi sebelum kami akhiri, tak tunggu WA-nya ya tadi, kalau bulan depan mulai libur ya, biar dapat mixer gitu loh ya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Gus Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua, yang akhirnya apa yang kita lakukan, utamanya dalam masalah ibadah, menjadi sempurna. Demikian dari kami, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.